Ahmad ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini Pak Ahmad kita mengadakan yaitu supervisi Pak Ahmad. Kegiatan coaching Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, rencananya hari ini mau mengajarkan apa di kelasnya? Baik, untuk materi nanti yang akan saya ajarkan di kelas itu kaitannya dengan tema 5 Pak. Jadi kewirausahaan. Di sana nanti saya ambil subtema 3-nya, pembelajaran 2. Tentang muatannya itu PPKN sama SPDB seperti itu Pak. Jadi ada muatan PPKN sama SPDB. Berarti masih tematik Pak Ahmad ya? Masih tematik Pak. Ini Pak Ahmad, untuk materinya tadi kan ada PPKN sama SPDB. Jadi ada masing-masing tujuan pembelajarannya Pak Ahmad? Ya, jadi tujuan pembelajarannya untuk PPKN-nya nanti kan anak-anak mengidentifikasi dari karakteristik produk ya dalam berbagai hal di dalam kehidupannya. Terus yang kedua nanti anak-anak itu mendiskusikan produk-produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk yang SPDB-nya nanti anak-anak juga akan ada kegiatan membuat kemasan produk Pak, seperti itu. Jadi nanti akhirnya seperti itu. Berarti praktek langsung Pak nanti intinya. Terima kasih Ahmad. Tadi saya bertanya tentang tujuan. Nah, untuk area pengembangan Pak, untuk yang akan dicapai Pak Ahmad sendiri dalam pembelajaran tema 5 ini. Ya, jadi untuk pengembangannya nanti kita tetap berusaha untuk memberikan penguatan literasi juga ke anak-anak, terus pembuatan kesepakatan kelas juga supaya nanti kelas bisa kondusif seperti itu ya. Bagus, berarti Pak Ahmad nanti ada kesepakatan kelas, pembelajaran dan lain-lain Pak. Tadi sudah pembelajaran, sudah area untuk pengembangan. Sekarang ini ada yang namanya strategi Pak Ahmad, strategi yang untuk disiapkan. Ya, jadi nanti strateginya yang bisa disiapkan untuk anak-anak nanti tetap yang pertama sebelum pembelajaran kita kan harus menggali juga. Jadi kemampuan awal peserta didik itu harus kita ada. Setelah itu baru nanti menentukan apa yang dibutuhkan anak-anak seperti itu, misalnya dari segi materinya apakah anak-anak sudah menguasai betul atau tidak, itu nanti juga kita perjalan juga berbagai macam diskusi juga nanti di dalamnya seperti itu. Dan anak-anak nanti juga setelah selesai pembelajaran nanti bisa langsung mengaplikasikan seperti itu. Bagus. Mungkin gini Pak Ahmad, mungkin selama ini dalam kegiatan pembelajaran mungkin Pak Ahmad ini ada menemukan unek-unek beberapa hal yang mungkin menjadi mungkin ada kendala bisa ceritakan. Jadi gini Pak, anak-anak di sini memang sangat luar biasa sekali Pak. Jadi kalau kita misalnya kegiatan pembelajaran ini masih banyak juga ditemukan anak-anak yang kurang fokus, intinya seperti itu. Jadi pada saat belajar dia masih bermain dengan teman-teman. Di kondisi yang kita temukan seperti itu. Ternyata seperti itu, memang anak-anak daerah seperti itu. Mungkin dari permasalahan tadi, unek-unek dari Pak Ahmad sendiri itu kan tadi ada anak-anak mungkin kurang kondusif. Mungkin ada spesifiknya Pak, mungkin dari kurang kondusif itu saat pembelajaran. Artinya dia tidak memperhatikan. Jadi tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa faktor yang mendasari itu semua. Jadi kita juga harus mengetahui juga Pak. Pada akhirnya kita cari kenapa kok anak ini tidak memperhatikan pelajaran. Jadi Pak Ahmad sudah mulai ini mengorek-ngorek untuk menyelesaikan permasalahan ini. Betul. Nah, bagus Pak Ahmad berarti. Selain itu mungkin tadi sudah memverifikasi permasalahan, mungkin ada ini lagi. Ini mungkin penemuan lagi bisa mengatasi permasalahan yang tadi, yaitu anak-anak kurang kondusif
selain dari ya mungkin kita buat, bukan mungkin ya, istilahnya nanti tetap kita buat kesepakatan kelas ya. Jadi di dalamnya nanti kita libatkan kesepakatan kelas ini nanti biar anak-anak yang membuatnya. Jadi nanti kita rumuskan bersama seperti itu, apa saja poin-poinnya yang kita katakan juga. Yang nanti kita eksekusi sebagai sebuah kesepakatan yang harus disepakati bersama. Bagus itu Pak berarti. Ini sebetulnya kan tadi kan Pak Ahmad itu kan masih berpikir mungkin belum bisa menyelesaikan tentang permasalahan seperti itu. Tapi sebetulnya Pak Ahmad itu punya ini motivasi maupun penyelesaian masalah sendiri. Ini dari permasalahan yang tadi sudah di unek-unek dari Pak Ahmad, yaitu tentang kondisi kelas saat pembelajaran ya, betul. Itu yang menjadi perhatian utama khususnya saya pada saat mengajar, jadi itu anak kurang diperhatikan, mungkin dari rumah kenapa sehingga berangkat nyampe ke sekolah diberikan materi kondisinya kok seperti itu. Jadi kita harus tahu juga kenapa anak bisa seperti itu. Itu Pak. Itu menjadi mungkin ini pikiran Pak Ahmad terus gitu ya. Dan akhirnya Pak Ahmad sendiri itu sebelumnya sudah bisa menentukan tadi jawaban dari permasalahan yang selama ini jadi pikiran Pak Ahmad, yaitu yang pertama tadi mengidentifikasi anak, yang keduanya yaitu membuat tentang kesepakatan sendiri. Nah, sebenarnya itu juga bisa berjalan dengan baik. Artinya kesepakatan itu juga disepakati bersama seperti itu. Sehingga pada saat nanti pembelajaran anak-anak sudah siap 100%. Mungkin ada permasalahan lagi Pak, mungkin dari kondisi anak-anak tadi yang prakondisi. Selain itu memang ada beberapa permasalahan yang lain Bapak. Jadi ini terkait dengan mohon maaf ya, untuk anak-anak kita ini kan ada di pesisir Bapak. Jadi tingkat kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya ini kurang sekali, sehingga banyak sekali di beberapa momen anak-anak ini nggak masuk. Kadang seminggu 2 kali seperti itu. Jadi saya juga bingung ini caranya bagaimana seperti itu. Terus untuk mengantisipasi atau memotivasi hal tersebut agar anak-anak, akhirnya kita juga berpikir kalau kita hanya diam di sekolah menunggu anak-anak datang itu kan juga tidak mungkin. Nah, langkah yang kita ambil satu, kita kunjungi ke rumah seperti itu. Jadi ke rumah anak tersebut kita berdiskusi dengan orang tua. Kenapa kok sampai tidak masuk? Dalam 1 minggu saja 2 kali tidak masuk. Itu apa masalahnya? Jadi kita berdiskusi seputar itu. Ya, harapan kami setelah kita ke rumah, jadi anak-anak mulai berpikir lagi bahwa sekolah itu penting, harus masuk seperti itu. Jadi harus ada motivasi. Terus ini seperti tadi masalah yang diutarakan Pak Ahmad itu akhirnya menemui penyelesaian sendiri. Selain beri motivasi, jemput bola misalnya istilah ini harus kita hanya menunggu saja itu kayaknya nggak mungkin Pak. Jadi kita harus istilahnya apa ya, kita sinergikan juga orang tua di sana. Kesepakatan juga kita kerjasama yang baik itu memang harus terwujud antara sekolah dengan orang tua. Agar anak-anak ini nanti pada akhirnya menyadari, oh ternyata sekolah itu penting. Kalau kita nggak masuk sehari saja, rasanya rugi sendiri. Kami juga seperti itu. Jadi komunikasi antara pihak sekolah sama pihak wali murid itu memang penting sekali. Mungkin ada undang-undang lagi Pak? Sementara permasalahan yang konselnya kita di situ dulu. Karena memang untuk angka ketidakhadiran ini kan juga termasuk besar, terutama di kelas 6 ini. Ini saya harapkan anak-anak juga harus masuk seperti itu, tidak ketinggalan pelajaran juga. Nanti pada akhirnya kan yang lebih kan anak tersebut. Kita ingin supaya anak-anak ini
punya tanggung jawab tersendiri biar apa nanti kedepannya sudah menata lagi untuk kedisiplinan seperti itu. Ya. Itu lingkup permasalahan yang saya hadapi Pak di kelas kami. Dari dua permasalahan tadi, anak-anak dalam kondisi pembelajarannya, Pak Ahmad sudah menemukan sebetulnya sendiri, yaitu tentang membuat kesepakatan, terus mengidentifikasi anak-anak. Permasalahan yang kedua tadi, Pak Ahmad ini tingkat kehadiran siswanya yang kurang. Nah, akhirnya bisa menemukan sendiri tadi sebetulnya, yaitu membuat tidak langsung ya. Iya, tidak langsung itu membuat ini gerakan jemput anak-anak ke rumahnya, dan komunikasi memang sangat penting. Terima kasih Pak Ahmad untuk supervisi hari ini, telah berlangsung. Semoga nanti kalau mungkin, atau mungkin kita rencanakan lagi kalau mungkin Pak Ahmad punya kendala lagi, itu mungkin bisa kita rencanakan lagi. Sesi berikutnya bisa nanti. Ya Pak Ahmad, terima kasih untuk supervisi hari ini. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Diulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Jadi, kalau kita mau mengawali sesuatu itu harus penuh semangat dan penuh sukacita. Biar apa? Biar apa yang akan kita cari nanti bisa nyampe kepada diri kita. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ayu sama? Sama Ayu. Nah, boleh nggak kita tidak masuk sekolah? Boleh nggak? Tidak boleh. Berarti kita harus aktif masuk sekolah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang produk. Nah, ada yang tahu kira-kira produk itu apa? Ada yang tahu? Apa itu? Produk kemasan. Oke. Jadi produk itu adalah hasil dari sebuah produksi. Nah, di dalam produksi itu ada apa saja? Kemasan. Nah, kemasan itu bentuknya sama enggak? Sama atau tidak? Sama. Kalau kemasan mie berarti bentuknya seperti kemasan sabun seperti itu. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi kemasan itu nanti berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan mempelajari produk, terus kemasan, ya. Produk apa saja yang pernah kita jumpai di dalam kehidupan kita, seperti itu ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengetahui itu? Satu, belajar. Nanti Pak Ahmad akan menayangkan gambar, tolong diamati apa yang ada di gambar tersebut. Ya. Nah, coba diamati. Kira-kira ini gambar apa saja? Kemasan apa? Kacang, susu. Nah, bentuknya bagaimana bentuknya? Bentuknya kalau yang ini apa? Kopi bentuknya apa? Bentuk apa? Tabung. Nah, ada lagi coba yang lain. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Kemasan apa ini? Gejala itu apa? Semacam apa? Keripik. Kalau yang ini? Ada yang tahu?
minuman. Jadi minuman juga ada kemasannya. Terus kalau yang ini kira-kira susu ini dibaca keripik pisang. Berarti ini kemasan apa? Keripik pisang. Ya. Ada lagi nggak ya? Kalau yang ini kemasan apa nih? Snack. Nah, snack juga perlu dikemas supaya apa kira-kira? Barang yang diproduksi harus dikemas itu supaya higienis. Oke, ada yang lain? Supaya tidak kotor. Ya, supaya tidak diserbu lalat. Selain itu supaya apa? Kalau kita mau membeli keripik hanya dibungkus plastik biasa, sama membeli keripik dibungkus dengan tampilan yang bagus, kira-kira lebih seneng mana belinya? Yang kemasan bagus atau kemasan biasa? Nah, kalau kemasan bagus berarti ya harus dibuat kemasannya sebaik mungkin. Di samping tadi agar higienis, tidak diserbu lalat, katanya seperti itu tadi ya. Terus biar menarik seperti itu ya. Jadi hari ini nanti kalian juga akan berdiskusi bagaimana cara membuat kemasan produk sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya saya membuat produk yang bagaimana ya? Bentuknya nanti saya buat seperti tabung aja Pak, jangan masalah. Saya mau membuat seperti kerucut Pak, oke, tidak masalah. Ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi bagaimana cara membuat kemasan produk itu semenarik mungkin ya. Ya. Oke, kalau seperti itu, habis ini nanti ada video diamati dengan baik bagaimana ya cara membuat kemasan sebuah produk. Pada akhirnya nanti kalian akan praktek bagaimana cara membuatnya ya. Oke, diamati dengan baik. Nah, silakan lihat dengan cermat bagaimana cara membuat sebuah kemasan produk. Nah, itu ada kertas. Kertasnya dibagi menjadi 3. Ini ada 3 sisi. Cara melipatnya juga harus diamati biar nanti nggak salah. Sisi pojoknya ditekuk. Jadi 4-4-nya juga dilipat. Ini kita lagi.
dijadikan 3 bagian. Coba ini. Coba. Nanti coba. Dilihat aja, dilihat bisa. Coba. Di mana, Pak? Ya, lihat lagi videonya. Bisa. Pinggirnya yang dipecah. Ini, Pak. Ya, jadi bisa. 2, 3. Oke, perhatikan anak-anak, apakah sudah selesai membuat kemasan produknya? Sudah. Ada yang sudah coba dibawa ke depan biar nanti dilihat oleh teman-temannya. Nah, ini dari Martinus, coba. Silakan diperlihatkan ke teman-temannya. Inilah. Alhamdulillah hasil karya produk saya. Ya, oke. Ada yang sudah selesai lagi selain Martinus? Oke, lah, coba maju. Diperlihatkan ke teman-temannya. Ya. Nah, lihatkan ke teman-temannya. Jadi ada teman kalian yang sudah menyelesaikan bagaimana membuat kemasan sebuah produk. Nah, kira-kira nanti kemasan ini cocoknya digunakan untuk produk apa ya? Ayo coba, siapa yang bisa? Snack apa kira-kira? Kentang goreng bisa berarti ya. Nah, nanti ya dari kemasan yang sudah kalian buat seperti ini bisa diberi gambar supaya apa? Menarik. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak, membuat kemasan sebuah produk sudah kalian lakukan. Nah, apa sih manfaatnya kita membuat kemasan tadi? Ayo, ada yang tahu manfaatnya apa membuat kemasan itu menjadi semenarik mungkin? Manfaatnya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Agar apa? Agar menarik. Agar produknya juga cepat laku ya. Nasruddin coba disebutkan kira-kira kalau kita membuat produk atau kemasan seperti itu, kedepannya masa kalau mau jadi pengusaha mau membuat produk apa kira-kira? Produk apa yang mau dibuat atau yang lain mungkin mau membuat apa kira-kira? Snack supaya ini menjadi viral ya, kan bisa juga. Kentang goreng, siapa yang pengen jadi membuat produk kentang goreng? Siapa? Ada membuat apa? Ya? Keripik kentang bisa jadi. Siapa tahu nanti kalau sudah membuat keripik kentang pembelinya banyak akan menghasilkan banyak uang. Ya, itu nanti bisa mengembangkan produksinya lagi seperti itu. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup pembelajarannya. Coba sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Membuat snack.
membuat kemasan snack. Nah, kira-kira produk apa yang bermanfaat untuk kita? Selain snack apa lagi? Apakah hanya makanan saja? Apakah hanya makanan? Minuman, selain minuman apa saja? Jeruk nipis berarti jus ya, bisa jadi. Susu juga penting untuk kita. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu produk apa saja yang sudah kita pakai selama ini, ya. Apakah hanya makanan saja? Hanya makanan saja? Bukan. Jadi ada makanan, ada minuman, dan ada bahan-bahan lain. Contohnya sabun. Terus apa lagi? Sampo juga membutuhkan kemasan. Seperti itu ya. Ya, jadi besok tugas selanjutnya adalah membuat kemasan yang diberikan gambar menarik seperti itu ya. Besok bisa dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai. Siap anak-anak? Siap ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar di rumah dengan giat.